Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan bicara tentang Roh Kudus untuk menumbuhkan iman orang percaya yang terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 14 sampai ayat 33, tetapi kita akan baca ya sampai ayat yang ke-21 saja. Nanti selanjutnya saudara bisa membacanya di rumah ya untuk menyingkat waktu ya, karena waktu kita sangat ya sedikit ya. Jadi kita ya berbagi ya. Oke. Saudara, Roma 15 ayat 14 sampai ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan, tapi saudara nanti baca sampai ayat 33. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang peranan ya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, sehingga imannya itu akan semakin bertumbuh. Nah saudara, setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka saudara, kita diberikan janji bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tapi Dia berjanji untuk mengutus atau mengirim seorang penolong yang sepadan, artinya sejajar, tidak lebih dan tidak kurang, tapi sama dengan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Ya, Dia mengirim ya Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai seorang penolong dan penghibur bagi setiap kita. Karena apa saudara? Tuhan Yesus mengirim seorang penolong karena Yesus menyadari bahwa para murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya di dunia ini, saudara, tidak dapat berjalan dengan baik dan mulus, tanpa tantangan, tanpa hambatan, enggak. Saudara, jauh-jauh hari seringkali Yesus memberikan nasihat, saudara, dengan tujuan apa? Supaya jemaat atau orang percaya pada waktu dia menghadapi penganiayaan tidak kecewa. Karena apa saudara? Jauh-jauh hari Yesus Kristus itu memberitahukan bahwa kalau dia membuat keputusan untuk mengiring Yesus, untuk percaya kepada Yesus, saudara, hidupnya akan menderita. Ya, dia harus pikul salib dan sebagainya. Dan jauh-jauh hari, saudara, Yesus memberitahukan itu. Ya, oleh karena itu supaya orang percaya ini kuat dan tahan, saudara, maka Dia mengirim seorang penolong yang namanya Roh Kudus, saudara, yang terus
kita nantikan untuk memenuhi hidup kita. Saudara, sekalipun sebetulnya Yesus itu, Roh Kudus itu sudah diam dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, Roh Kudus itu, saudara, kenapa dia enggak bekerja, tidak menolong? Karena dia hanya, saudara, kita biarkan tinggal saja. Tapi tidak berikan kesempatan untuk apa, saudara? Untuk bekerja, untuk menguasai, untuk mengendalikan dan mengarahkan kehidupan kita. Artinya diberi Roh Kudus itu artinya kita dikontrol, diarahkan, dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Dia, saudara. Nah, ketika itu kita izinkan, saudara, maka hidup kita akan terkontrol, akan diarahkan. Dan kita yakin bahwa pimpin Roh Kudus itu bukan untuk menghancurkan, untuk mencelakakan kita. Tapi Roh Kudus akan membimbing kita, akan menuntun kita, supaya kehidupan kekristenan kita semakin hari semakin menjadi kuat dan menjadi serupa dengan Dia, saudara. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kitab Roma pasal yang ke-15 tadi. Nah, yang pertama, saudara, yaitu menyatakan kesucian. Sebagaimana dikatakan ayat yang ke-16 tadi, saudara. Bahwa ada peran Roh Kudus untuk kesucian hidup kita, untuk menyucikan hidup kita. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu menyucikan. Nah, saudara, dengan tujuan apa? Supaya kehidupan kita itu menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Tanpa penyucian dari Allah, saudara, kehidupan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, perbuatan baik kita, kesalahan kita, upaya apapun, saudara, tidak akan bisa membuat kehidupan kita itu menjadi berkenan, ya, menjadi berkenan, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, kecuali sekali lagi kehidupan kita disucikan, ya saudara, oleh Roh Kudus. Ya, ini harus kita sadari, saudara, harus kita mengerti, untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, kecuali hidup kita disucikan oleh Allah sendiri. Karena apa, saudara? Sekali lagi, kita tidak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan dan amal perbuatan yang coba kita lakukan. Saudara, tidak mungkin bisa untuk membawa kita menjadi satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan sebelum saudara saya disucikan, dikuduskan oleh Kristus. Ini sebetulnya berbicara tentang, saudara, memang dalam ada 3 aspek, ya, dalam kehidupan orang percaya tentang kesucian atau kekudusan ini, saudara. Yang pertama itu, saudara, ya, kekudusan yaitu tentang posisi, penyucian secara posisi. Nah, saudara, ini berarti bahwa orang-orang beriman, orang percaya telah dipisahkan, karena memang arti kudus atau disucikan itu, dikuduskan itu dipisahkan atau dikhususkan, saudara, dengan maksud tertentu, saudara. Nah, ketika posisi kita ini, saudara, kesucian secara posisi ini, jadi membuat setiap orang percaya itu dipisahkan sebagai orang kudus dalam kedudukannya sebagai keluarga Allah. Kalau dulu, saudara, kita ini, ya, menjadi musuh Allah, tapi sekarang setelah posisi kita diubahkan karena kita disucikan oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh Kristus itu, saudara, maka posisi kita ini diubahkan, dipisahkan menjadi keluarga Allah atau menjadi anggota kerajaan Allah. Dulu kita dalam kegelapan, dipisahkan, diubahkan menjadi apa, saudara? Ke dalam terangnya. Dulu kita hamba, tapi hamba dunia ini, hamba dosa, setelah dikuduskan, disucikan, kita menjadi hamba Allah, hamba Kristus. Jadi ada perubahan posisi. Nah, kapan itu terjadi, saudara? Ketika kita ini bertobat, saudara, ketika kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka posisi kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Ya.
Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan jemaat di Korintus. Siapa jemaat di Korintus, saudara? Ya, jadi kesucian secara posisi ini, saudara, itu tidak diperdulikan masalah keadaan rohani orang itu. Nah, contohnya itu jemaat di Korintus. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11, coba dimunculkan 1 Korintus 6 ayat 11. Bagaimana posisi kehidupan orang Korintus itu? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sudah tahu ya, jemaat di Korintus itu jemaat yang sangat duniawi. Tapi dia menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, ketika dia menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada perubahan posisi di hadapan Allah. Nah, kalau kita membaca pasal 1 ayat yang kedua, disebutkan di sana orang Korintus itu orang-orang yang kudus. Coba 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dikatakan apa tentang jemaat di Korintus ini, saudara? Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi apa? Orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita bertobat, saudara, maka sekali lagi posisi saudara itu menjadi orang-orang kudus. Ya, dalam bahasa Yunani itu santo. Ya, jadi di sini ada santo. Ya, santo itu namanya artinya itu kudus, saudara. Ya. Jadi secara posisi saudara itu adalah orang-orang kudus. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa, saudara? Hanya oleh Allah. Ini bicara tentang anugerah, kasih karunia. Karena apa, saudara? Untuk menjadi orang yang disucikan secara posisi ini bukan karena hasil usaha perbuatan kita. Tetapi semata-mata karena apa, saudara? Anugerah Tuhan, karena kasih Kristus. Dasarnya karena apa? Pengorbanan Kristus. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14 dikatakan di sana. Ya, kita dikuduskan, disucikan karena pengorbanan, karena kematian, karena Kristus. Dan dikatakan tadi oleh roh. Ini bukan hasil pekerjaan kita. Tapi ini betul-betul namanya kasih karunia anugerah. Dan kemarin kita belajar apa itu maksud dan arti kasih karunia atau anugerah Tuhan itu. Ya, kita menerima sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk apa, saudara? Kita terima. Tapi kalau kita menerimanya, karena itu kasih karunia. Kita tidak layak untuk mendapatkan posisi itu, karena kita ini orang apa, saudara? Orang berdosa. Ya. Tapi kalau kita dikuduskan, disucikan oleh Allah, melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus itu, saudara, itu karena kasih karunia. Tapi ada aspek yang kedua tentang kesucian. Kesucian secara pengalaman. Ya, secara pengalaman. Nah, saudara, ini menunjuk pada proses pemisahan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan apa, saudara? Kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Ini namanya penyucian secara pengalaman. Nah, ini adalah satu perintah bagi setiap orang percaya supaya apa, saudara? Terus menerus berusaha untuk hidup apa, saudara? Kudus. Tapi yang pertama kita sudah dikuduskan secara posisi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi secara pengalaman, setelah kita menjadi orang Kristen, maka ada istilah apa, saudara? Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Setelah kita disucikan, dimerdekakan, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu. Kita harus melanjutkan, saudara, hidup dan kekudusan dari Allah itu dalam praktek hidup sehari-hari. Itu namanya penyucian secara pengalaman. Artinya terus menerus kita harus melanjutkan
apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu untuk menjadi orang yang semakin hari semakin kudus. Saudara, semakin hari kehidupan kita harus semakin suci untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan ini saudara, kita bisa membedakan. Disinilah kita bisa membedakan tentang kedewasaan seseorang satu dan yang lain. Sehingga kita bisa berkata apa? Iya, dia itu lebih rohani dibanding suaminya. Iya, dia itu lebih rohani dibanding dengan adiknya. Nah saudara, inilah yang terjadi. Proses pengudusan secara pengalaman. Dan itu terjadi sejauh mana kita, saudara, bergantung penuh kepada Tuhan, taat penuh kepada Tuhan. Saudara, jadi ini ada upaya, ada usaha. Yang pertama tadi, semata-mata karena pekerjaan Allah. Tapi pengalaman ini, saudara, itu adalah kerjasama antara Roh Kudus dan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita semakin hari semakin menjadi serupa, itu bukan hanya pekerjaan Roh Kudus, saudara, tetapi juga ada upaya dan usaha kita. Sehingga ada firman Tuhan katakan, janganlah engkau mendukakan apa? Roh Kudus. Jangan engkau padamkan Roh Kudus. Bagaimana cara memadamkan Roh Kudus, saudara? Dengan cara hidup yang tidak taat dan berserah penuh kepada Dia. Itu bisa memadamkan, saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus memiliki apa? Tekad upaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab tanpa ini, saudara, kita tidak akan mungkin bisa menjalani kehidupan yang semakin hari memiliki progres, memiliki apa, saudara, kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak terus, saudara. Ya, kita tidak akan menginjak untuk menjadi Kristen yang dewasa. Karena apa? Kita tidak mengambil komitmen, tidak sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita enggak mau belajar untuk mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh kedagingan atau kemauan hawa nafsu kita sendiri. Selama kita memberikan diri kita, saudara, untuk dikuasai oleh kedagingan kita, maka pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Karena sekali lagi, saudara, Roh Kudus itu adalah apa, saudara? Pribadi. Ya, pribadi. Dia tidak akan memaksa saudara. Dia memberikan kebebasan, sebagaimana Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan hanya satu peraturan, ini loh, kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi kan Tuhan enggak memaksa, kamu harus. Di sana enggak ada kata harus ya. Diberikan kebebasan, tapi ada resiko. Ya, ada resikonya. Kalau engkau taat, engkau akan hidup. Tapi kalau enggak taat, engkau akan mati. Dan demikian juga, kalau kita mau hidup dalam pimpin Roh, saudara, maka kita akan dibangun iman kita. Iman kita akan semakin hari semakin kuat dan kokoh, saudara. Bahkan kita bisa semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Dia, saudara. Jadi berjalan di dalam pimpinan Roh. Galatia 5 ayat 16, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita itu, saudara, hidup maunya sendiri. Kristen sih Kristen, tapi hidupnya apa, saudara? Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Namanya Kristen duniawi, saudara. Bukan Kristen rohani. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan ketaatan mutlak kepada pimpinan Roh Tuhan. Bukan kita biarkan daging kita, hawa nafsu kita yang mengendalikan, menguasai hidup kita. Kita harus belajar untuk membawa diri kita di bawah pimpinan mutlak Roh Kudus. Baru, saudara, pengalaman penyucian hidup kita itu semakin hari semakin nyata. Perubahan hidup kita semakin hari semakin nyata. Saudara, sehingga ada lagu, aku berubah, sungguh ku berubah. Betul-betul berubah, saudara. Perubahan sampai terjadi perubahan kalau ada perubahan, saudara. Jadi kalau saudara tidak ada perubahan, saudara, ya maka lagunya seperti orang dunia. Aku seperti yang dulu lagi. Saudara, lagunya siapa itu?
Betaria Sunata atau siapa? Ya. Saudara, aku seperti yang dulu lagi. Walaupun Kristen sudah 15, 20, 30 tahun, tapi aku seperti yang dulu lagi, saudara. Ini artinya bukan hidup dalam pimpinan roh, tapi hidup di bawah pimpinan daging kita, saudara. Ya, sehingga kita tidak bisa mengalami peningkatan pertumbuhan rohani kita. Karena apa, saudara? Kita nggak mau hidup dipimpin oleh roh. Karena roh itu yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusannya, saudara. Dan Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian, ya, aspek yang ketiga, yaitu kesucian akhir. Kesucian akhir itu kapan, saudara? Yaitu kedewasaan atau kesempurnaan penuh total. Kapan itu? Yaitu pada saat Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Dikatakan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 20-21 di sana. Maka tubuh yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang serupa dengan Dia. Itu namanya kesucian, kekudusan yang terakhir, yang final, yang total, saudara. Ya. Oleh karena itu kita masih berada dalam dunia ini, saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, pengalaman rohani, pengalaman kekudusan secara pengalaman itu yang harus kita apa, saudara? Bangun. Ya, saudara, modalnya sudah ada. Yaitu ketika kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Itu modal utama. Dari situlah, saudara, kita harus membangun kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, kehidupan karakter kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cara mentaati apa yang dikatakan Tuhan, perintah Tuhan. Saudara, maka hidup kita akan dibawa di dalam progres yang semakin hari semakin dewasa dan menuju kesempurnaan Kristus. Ya. Jadi Roh Kudus berperan untuk membawa kita dalam kehidupan yang semakin hari semakin suci, semakin kudus. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, mintalah Roh Kudus senantiasa untuk memimpin saudara. Nah, kalau saudara minta, ya turuti, saudara, taati. Ya, saudara, kalau saudara minta tapi ya kemudian diabaikan, ya percuma, saudara. Ya, sehingga saudara mungkin sudah puluhan tahun, kok hidup saya orang Kristen kok gini-gini aja ya. Enggak ada dampak bagi yang lainnya. Kenapa, saudara? Ya memang enggak ada perubahan. Sehingga orang dunia juga tidak mengenal bahwa saudara itu orang Kristen. Hanya KTP-nya saja. Tapi ya saudara, dari kehidupannya, kesaksian hidup kita, tidak menyatakan kehidupan Kristiani, tapi kehidupan duniawi. Dan itu sama dengan ya saudara, ya bukan Kristen sejati, Kristen-Kristenan, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yaitu yang kedua, memberi kuasa. Dalam ayat 19 dikatakan tadi bahwa Roh Kudus memberikan kuasa. Nah, saudara, kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk kita bisa dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa untuk memberikan kuasa kepada kita memberitakan Injil Kristus. Kuasa ini dijanjikan oleh Yesus Kristus, saudara, ketika dia naik ke surga. Yaitu apa? Ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima apa? Kuasa. Nah, kuasa ini dalam ayat berikutnya untuk apa, saudara? Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Jadi kuasa yang Tuhan janjikan di sini, Tuhan berikan ini, saudara, yaitu kuasa untuk memberitakan Injil atau kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, ketika saudara pergi memberitakan Injil, ketika saudara hidup sebagai seorang Kristen, dan saudara mau menyaksikan kehidupan Kristen itu melalui kehidupan saudara hari lepas hari, saudara, maka Roh Kudus itu akan apa, saudara? Akan menolong saudara, akan memberikan kekuatan kepada saudara, akan memberikan kuasa kepada saudara. Bahkan saudara, Roh Kudus akan meneguhkan pemberitaan Injil saudara, kesaksian hidup saudara dengan tanda dan mujizat. Sebagaimana yang para rasul
bahkan Paulus sendiri lakukan ketika dia pergi memberitakan Injil, saudara. Maka Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada Paulus. Ya saudara, untuk apa? Melakukan mujizat-mujizat. Roh Kudus akan menyertai dan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda dan mujizat, saudara. Sehingga saudara, inilah peran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sebetulnya kita ini orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena di dalam kehidupan saudara ada satu kuasa yang luar biasa yang bisa menghancurkan kuasa apapun di dunia ini. Kenapa saudara? Dunamos Pak Edi Subandi kemarin tuh, ya. Dia itu kuasanya seperti dinamit. Kalau sudah lihat di dunia pertambangan itu saudara, untuk menghancurkan batu-batu besar itu, gunung-gunung yang ada itu saudara, maka ditanamlah namanya dinamit. Dengan dinamit itu maka batu yang besar-besar itu bisa berantakan saudara. Bisa hancur berantakan. Nah demikian juga artinya bahwa kuasa yang kita miliki dari Roh Kudus itu bisa menghancurkan kuasa apapun juga, sehebat apapun juga. Saudara, suatu hari pada waktu itu kami survei saudara, di daerah Majenang. Ya, kita sedang mencari orang Sunda untuk dimuridkan, untuk menjaga orang Sunda, saudara. Ternyata untuk cari orang Sunda itu susah sekali. Orang Kristen Sunda, saudara ya. Gereja Pasundan isinya bukan orang Sunda, namanya Pasundan. Ya, tapi orang Timor, orang Ambon, orang macam-macam. Pendetanya Pak Engkih, saudara. Pak Engkih itu bukan orang Sunda, saudara. Ya Chinese, saudara. Kemarin pada waktu sidang PGIW itu, wah ketemu saudara, dia lupa sama saya. Pada waktu saya pernah survei ke Sukabumi, ya Gereja Pasundan. Ya saudara, saya berharap, wah ini pendetanya orang Sunda, enggak taunya saudara, Pak Engkih saudara, orang Chinese saudara. Saudara, tapi di Majenang itu saudara, ini pelayanan Pak Rubin Dirgantara yang pernah datang di kita dulu saudara. Dia punya gereja GBI di Majenang saudara, tapi ada di atas lagi naik gunung itu saudara, ada orang Kristen, orang Sunda. Nah kita mau tahu kok bisa terjadi jadi orang Kristen saudara. Ternyata saudara itu orang dukun saudara. Dukun hebat. Ya. Tapi ketika dukun ini sakit saudara. Ya. Dia dikasih mimpi saudara. Tidak akan bisa ada yang menyembuhkan dia. Walaupun dia sering menyembuhkan orang yang datang kepadanya saudara. Tapi ketika dirinya sakit dia enggak bisa sembuh oleh siapapun kecuali seorang pendeta. Akhirnya ya tadi Pak Rubin Hadi, saudara. Rubin Digantara tadi, saudara. Ya, datang ke situ menginjili, mendoakan sembuh, saudara. Sehingga akhirnya, saudara, di situ karena ini pentolannya bertobat, saudara. Orang datang akhirnya diceritakan tentang apa yang terjadi, saudara. Ya, sehingga di atas itu ada orang-orang Sunda yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Dukun itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, melalui pendeta tadi saudara. Ya. Jadi saudara, sehebat apapun saudara, ketika Roh Kudus datang saudara, kuasa Tuhan itu menyertai kita, itu luar biasa saudara. Di Boyolali, ini teman saya saudara, bukannya manusia saudara, binatang pun saudara. Kalau di desa itu kok orangnya polos-polos saudara, dia punya sapi sakit saudara, mau mati, ngundang pendetanya saudara. Pak pendeta, sapi saya mau mati. Tolong didoain saudara. Didoain sembuh saudara. Ya, sapi pun bisa bangkit saudara. Bisa berdiri lagi saudara. Artinya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas saudara. Kuasa Roh Kudus tak terbatas. Tujuannya bukan untuk kemegahan kita, supaya kita tenar, supaya kita ini luar biasa, enggak. Tapi tujuan Allah Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita itu supaya apa? Pada saat kita memberitakan Injil, saudara, pada saat kita memberikan kesaksian tentang Kristus melalui kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan menyertai saudara. Roh Kudus itu akan meneguhkan saudara. Saudara, oleh karena itu saudara, ya, jangan takut ketika saudara
memberitakan Injil dan menyaksikan kehidupan Kristen saudara. Saudara, saya dulu punya dosen, ini dosen guru besar di UGM, saudara. Dia nggak mau menyatakan identitasnya sebagai orang Kristen, saudara. Sehingga semua dosen-dosen di situ tuh nggak tahu bahwa dia itu Kristen. Kenapa? Takut kalau saudara nggak naik jabatan, saudara. Tapi setelah dia dekat dengan Pak Kris Marantika, saudara, dia mengajar di situ, baru dia menyatakan diri sebagai orang Kristen. Ada banyak orang ditanya mau kemana? Mau ke mall, mau jalan-jalan, padahal mau kemana? Ke gereja. Bawa Alkitab, ditaruh di apa? Tas kresek, dibungkus koran, saudara. Supaya nggak ketahuan, itu roti. Padahal itu Alkitab, saudara. Ditanya, Bapak apa? Biasa. Saudara. Saudara, jadi banyak orang tidak berani menyatakan dirinya sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kuasa Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan saudara saya? Oleh karena itu, saudara, jangan saudara menyembunyikan identitas saudara. Justru saudara, ketika saudara mau berani untuk menyatakan diri sebagai orang percaya dan mau bersaksi tentang Kristus, maka saudara tidak akan berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada saudara. Dan kuasa itu yang akan memampukan saudara untuk bisa memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Kuasa itu akan menyertai saudara. Tanda-tanda itu akan menyertai saudara. Dan orang yang susah, orang yang sakit, itu saudara, kalau mau didoakan itu siapa saudara? Jarang yang menolak. Biasanya nggak apa-apa. Nah, disitulah saudara bisa berdoa dengan cara menyaksikan kasih Kristus. Seringkali kalau saya di rumah sakit, saudara, mendoakan orang yang tidak seiman itu. Saya berkata saya mau berdoa untuk Bapak, tapi secara Kristiani. Nah, dalam doa itulah saudara, kata-kata penginjilan. Agak panjang sedikit nggak apa, karena apa? Supaya dia dengar bahwa Yesus itu sang juru selamat, saudara. Bukan hanya bisa menyembuhkan sakit penyakit, tapi bisa menyelamatkan jiwanya. Entah nanti terima atau tidak, urusan nanti. Urusan saya pada hari itu adalah apa, saudara? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara. Jadi peran yang kedua yaitu, saudara, Roh Kudus memberikan kuasa untuk supaya kita ini bisa bersaksi. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus yaitu mencurahkan kasih. Itu saudara nanti bisa baca ayat yang ke-30 kembali. Jadi selanjutnya Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kasih ke dalam hati orang-orang percaya. Jadi kasihnya Kristus, kasihnya Allah, kasihnya Roh Kudus itu saudara diberikan, dicurahkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan kasih itulah saudara yang akhirnya mendorong kita untuk apa saudara? Untuk bergumul dalam doa kepada Allah. Seperti yang diperintahkan, yang diajak oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma. Kalau saudara baca ayat yang ke-30, mari kita akan baca ayat yang ke-30, coba dimunculkan dulu. Saudara, ini adalah ajakan Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kasih dari Kristus atau dari Roh Kudus itu. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Dan ayat 31, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus memberikan kasih-Nya kepada setiap orang percaya. Dan kasih itulah saudara yang mendorong Rasul Paulus dan kita diajak untuk melakukannya. Itu apa saudara? Untuk bergumul bersama-sama, berdoa kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Yaitu yang pertama, yaitu untuk pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya. Artinya setelah kita sudah mendapatkan
kemurahan anugerah Tuhan itu, hidup kita bukan fokus kepada diri kita sendiri. Tapi dengan kasih Allah itu, kita bisa perhatian dan peduli kepada orang lain. Sehingga kita bersyukur saudara, di gereja kita setiap pagi, kita selalu berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan pendetanya, tapi saudara, ya waktu yang paling panjang itu berdoa untuk apa saudara? Untuk pergumulan jemaat yang sakit, yang sebagainya, kadang-kadang melampaui batas waktu. Hanya fokusnya berdoa untuk yang sakit-sakit. Daftarnya itu panjang, saudara. Ya, panjang. Tapi kalau saudara sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, jangan terus mau didoakan sakit terus, saudara ya. Laporan, saudara. Ya Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Jadi jangan dimasukkan daftar, saudara. Ya, nanti daftar yang lain muncul, saudara. Ya, jadi enggak semakin hari itu semakin apa saudara? Panjang, padahal sudah ada yang dijawab-jawab loh saudara ya. Dan untuk itu saudara supaya tahu saudara, nama siapa ya saudara, ikutlah doa pagi. Siapa tahu nama saudara sudah disebut padahal saudara sudah sehat saudara ya. Ya, dipikir orang ini sakit-sakitan terus saja, padahal sudah sembuh saudara. Jadi ikut doa pagi melalui online atau onset ya saudara, daripada saudara ya kemana-mana enggak ada tujuan yang jelas, saudara ikut doa pagi jam 8 sampai jam 9. Setelah itu saudara bisa masak, bisa nyuci piring, nyuci macam-macam. Ya saudara, ya maka ada firman Tuhan, dahulu karena kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi pekerjaan saudara sepanjang hari itu akan lancar, sekalipun ada hambatan tapi lancar. Amin. Ya. Saudara, jadi pemeliharaan, berdoa untuk pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya. Saudara, kenapa? Tidak semuanya sama kehidupan kita orang percaya. Ada pergumulan berbeda-beda. Tapi dengan support dari orang percaya yang lainnya itu, saudara, akan memberikan kekuatan. Sekalipun mungkin saudara nggak tahu didoakan, saudara, tapi ketika ada orang yang berdoa untuk saudara, kok saudara bisa melewati dari hari demi hari. Dari tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun bisa melewati masalah dengan baik. Kenapa? Ada orang-orang yang terus mensupport. Dan kami berterima kasih kepada saudara-saudara yang senantiasa mensupport melalui doa bagi tim gembala. Sehingga sampai hari ini tetap ada sebagaimana hari ini ada, saudara. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita diberikan apa? Digerakkan untuk terus berdoa dan bergumul untuk pelayanan orang lain supaya bisa semakin menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana tadi Rasul Paulus minta supaya didoakan supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang yang baik yang suka, yang mau menerima kedatangannya maupun yang menolak, yang memusuhinya, supaya pelayanannya itu semakin hari semakin apa saudara? Semakin memberkati bagi banyak orang, baik yang mau menerima yang tidak. Saudara, Paulus pengen supaya disupport, dan hamba-hamba Tuhan bukan super power saudara. Bukan orang yang hebat, enggak. Seperti saudara saya, perlu dukungan doa. Ya, jadi jemaat Tuhan kalau melihat hamba-hamba Tuhan di sini dipakai Tuhan luar biasa, ya doakan, jangan hanya sekedar apa saudara? Kritik terus saudara. Ada jemaat Tuhan itu isinya kritik aja saudara. Ya, wah hamba Tuhan ini enggak ada urapan. Hamba Tuhan ini macam-macam, pokoknya enggak ada yang benar aja saudara. Semuanya salah. Nah tahu begitu nggak mau berdoa saudara, cuma ngomong doang saudara, ngeritik saja saudara. Jadi kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan di sini kurangin, doakan supaya tidak terjadi itu, supaya Tuhan pakai lebih lagi saudara. Amin saudara. Kritik boleh saudara, tapi kalau hanya sekedar kritik saja, saudara, sorry ye katanya gitu. Ya, itu bukan orang Kristen saudara. Ya, kritik berikan solusi, doakan. Sehingga hamba Tuhan di tempat ini semakin hari semakin dipakai Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika apa? Kasih Allah, kasih Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Dan itu mendorong kita untuk melakukan hal itu. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi saudara akan menolong kita. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, jangan lewatkan sedetik pun kehidupan kita tanpa Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus penuhiku, Roh Yesus urapiku, jamalah sekarang. Kita nyanyikan lagu ini.